Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih semangat, amin. Amin. Kita percaya bahwa sore hari ini kita bukan datang untuk beribadah saja, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kita. Mari malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah mengantarkan kami sampai di tempat ini dengan keadaan yang terbaik Tuhan, dengan keadaan yang sehat tanpa kurangan satu apapun ya Bapa. Tuhan, kami yang mungkin datang dengan keadaan sakit, saat kami pulang kami merasakan perubahan dalam hidup kami, yaitu kami mengalami kesembuhan, kami mengalami kemenangan yang daripadamu Bapa, dan kami percaya itu karena Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pujian kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian mengatakan, Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih
Sembah
sebab Dia baik atas hidupmu. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang tidak pernah tinggalkan. Ucapan syukurmu didengar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, Kau baik Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mempersilahkan Roh-Mu yang bekerja di tempat ini Bapa. Dan kami akan melihat bahwa Roh Kudus turun atas setiap kami Bapa. Kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami pemulihan, dan hidup kami menjadi baru di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau lebih lagi memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Sore hari ini kita mau menyatukan hati kita. Kita mau mengundang Roh Kudus di tempat ini dan bekerja melawat kita semua. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. tercurah dari surga. Itu muter ya, ngasih ke kiri kanan sambil senyum. Kan di situ ada katakan bumi bersuka cita, semua bangsa-bangsa
akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita sambil senyum kasih tercurah dari surga gitu ya, amin. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Amin. Semuanya muter ya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Muter lagi, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Lagi muter. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa kakinya, ada yang udah mau duduk, masih kuat ya. Amin. Kita mau mengangkat pujian lagi mengatakan kita dipilih karena kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Ku
keringetan ya? Amin. Belum, oke. Besok kita kasih keringat yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Semangat ya, tetap semangat sampai hari yang ke-10 ya Bapak Ibu. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil menjalankan kantong persembahan yang bertugas kami persilakan. Nanti Ibu Tini akan berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan. Kami persembahkan Tuhan. Apapun itu ya Bapa, pundi-pundi keuangan kami Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Engkau juga memberkati imamat yang menjalankannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-berkat-Mu melimpah atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian mengatakan, Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, kita mau lebih lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, tinggikan namanya. Mengalir kuasamu, jadikan kami indah di matamu Tuhan. Kami menyembahmu, haleluya. Mari saat malam hari ini, sebelum kita lebih lagi mendengar suara perkataan firman Tuhan, kita mau buka hati kita. Kita mau teduhkan hati kita. Izinkan Tuhan saat ini berbicara atas kita semua yang hadir di tempat ini. Izinkan Tuhan melawat setiap hati kita. Tuhan, biarlah kami boleh buka hati kami untuk terus mengakui setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik melalui setiap kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menilik hati kami. Engkau yang terus memberikan kami pembaharuan di setiap perjalanan hidup kami. Ketika kami boleh mengiring Engkau, ketika kami boleh berjalan bersamamu, kami boleh merubah setiap kehidupan kami menjadi indah di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih memberkati tim puji-pujian yang sudah memberikan pelayanannya Tuhan. Engkau urapi lebih lagi, bahkan Engkau tambahkan talenta untuk setiap mereka, untuk mereka boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati juga untuk setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini, yang sebentar akan perkataan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau berbicara atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami duduk diam, buka hati kami, buka telinga kami, untuk kami boleh mendengar
setiap sabda perkataan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah lebih lagi untuk setiap kami ya Bapa. Melalui kesempatan di hari yang kedua ini, biarlah kami boleh terus semakin dipuaskan. Kami boleh semakin dibaharui oleh karena campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Masih tetap semangat? Amin. Saya yakin dan percaya di hari yang kedua ini kita akan memperoleh hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Nah, kemarin di hari yang pertama kita sudah bersama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan di mana kita memerlukan yang namanya Roh Kudus. Dalam setiap kehidupan kita, kita perlu yang namanya Roh Kudus itu ada dalam setiap hati kita. Kita perlu yang namanya pengurapan. Kita yang perlu yang namanya karunia Roh Kudus. Sehingga ketika kita perlu yang namanya Roh Kudus, ketika kita perlu yang namanya karunia-karunia Roh Kudus, kita harus mau buka hati kita. Bahkan setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah memiliki iman percaya di dalam Tuhan, kita harus mau gak mau, harus bisa merubah gaya hidup kita. Kita mau tinggalkan masa lalu kita. Kita mau tinggalkan dunia lama kita. Untuk apa? Seperti pujian tadi, supaya kita jadi indah di hadapan Tuhan. Kita perlu yang namanya pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah lalaikan kuasa Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, sumber kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan senantiasa memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengertian yang benar. Bahkan terkadang Roh Kudus pun akan memberikan teguran kepada setiap kita ketika kita mulai jauh dari Tuhan. Nah, pada malam hari ini judul firman Tuhan yang saya akan bawakan, Roh Kudus memberi perubahan bagi kita semuanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya harus mau berubah. Karena apa? Karena kita itu adalah anak-anak pilihan. Kita sebagai anak Tuhan harus mau berubah. Percuma dong kita setiap hari datang ke gereja, kita rajin ibadah, tapi kalau kita enggak berubah, baik dari bicara kita, baik dari sikap kita, baik dari pergaulan kita, kalau kita tidak berubah, sama saja juga bohong. Berbicara tentang perubahan, pengalaman yang saya alami menjadi pengikut Kristus, tentu banyak yang harus kita kerjakan. Kita harus mau bayar harga. Kita tentu tahu larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bahkan kita tentu tahu hidup kita, karakter kita harus berubah. Nah, berbicara tentang menjadi pengikut Kristus, dulu untuk menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada suatu perubahan, kalau saya pribadi, apa yang namanya menjadi murid Kristus, semua perintah-perintah kebenaran firman Tuhan itu sangat bertolak belakang dengan karakter saya. Sehingga ketika Tuhan izinkan saya untuk menerima pendidikan, ketika Tuhan izinkan saya untuk melayani Tuhan di tempat ini, banyak hal
yang harus bisa saya rubah. Dari emosi, dari hati yang penuh amarah, dari perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus bisa merubah itu. Nah, Bapak Ibu, sedikit cerita. Dulu saya paling tidak bisa mendengar ketika ada seseorang itu mulai mengusik hidup saya, ataupun mulai mencari gara-gara dengan saya. Saya paling tidak bisa. Saya dilahirkan yang mungkin terlihat seperti keluarga yang baik-baik saja. Tapi didikan yang saya terima dulu itu sangat keras. Bahkan kalau kita berbuat salah sedikit saja langsung dihajar. Bahkan almarhum dari bapak saya itu kalau menghajar itu enggak tanggung-tanggung. Sehingga membuat kami sebagai anak-anaknya itu mulai keras. Bahkan yang lebih parahnya, saya seringkali melihat dulu orang tua saya pergaulannya seperti apa. Setiap hari teman-teman almarhum bapak saya itu datang ke rumah. Bukan teman-teman yang biasa, tapi justru teman-teman yang luar biasa. Dari situ, jujur saja, hati ini mulai merasa, wah, bapakku dibilang preman. Aku nantinya cita-cita harus lebih dari bapakku. Saya terkadang malu, Bapak Ibu. Kalau sekarang saya melihat sebagai hamba Tuhan, kemudian saya melihat kehidupan saya yang lama, saya malu. Bahkan jujur saja, ketika saya memuji Tuhan, ketika saya menyembah Tuhan, kadang kalau saya suruh angkat tangan, saya itu malu. Malu sama Tuhan. Karena apa? Tangan ini dulu sering dibuat untuk memukul. Tapi Tuhan itu mengasihi. Dia tidak pernah melihat bagaimana masa lalu kita. Tuhan melihat yang sekarang. Apakah kita mau berubah? Mungkin kalau saya tidak mengalami yang namanya Roh Kudus, saya sebagai hamba Tuhan mungkin tidak kuat. Dan kemungkinan bisa balik ke dunia asal. Tapi saya sangat bersyukur Roh Kudus sendiri yang terus memberikan perubahan. Roh Kudus sendiri yang terus memberikan kekuatan. Di saat saya dalam kelemahan, di saat saya dalam kesusahan, di saat saya dalam keterpurukan, di saat saya dalam kegelisahan, Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan. Dan saya yakin dan percaya, apapun yang saat ini kita alami, persoalan apapun yang saat ini kita alami, ada Tuhan yang akan ubahkan. Ada Tuhan yang akan terus menolong kita. Ada Tuhan yang terus akan memberikan kita pembaharuan. Bahkan ada Tuhan yang akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kita penghiburan bahkan kekuatan. Jadi, jangan sia-siakan 10 hari pekan Pentakosta ini. Minta kepada Tuhan. Biar apa? Biar kita itu dipenuhkan dengan Roh Kudus-Nya. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi pada saat itu ketika murid-murid Yesus itu berkumpul dan mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Roh Kudus memberi perubahan.
Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 2 sampai yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah hal yang dialami oleh para murid pada saat itu. Di situ dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, bagaimana tadi kok bisa dikatakan Roh Kudus itu bisa memberikan perubahan? Sebelum Roh Kudus itu bekerja dan memberikan perubahan, maka ada hal yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan apa? Di ayat yang pertama, di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Saya enggak tuliskan di situ. Di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa semua orang percaya itu mereka berkumpul di suatu tempat. Seperti kita saat ini. Kita di tempat ini sedang ingin menantikan janji Tuhan. Siapa yang di sini tidak mau menantikan janji Tuhan ada? Saya yakin kita semua pasti menantikan janji Tuhan. Saya percaya pribadi lepas pribadi di antara kita pasti punya kerinduan. Supaya apa? Apa yang menjadi kerinduan kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah, kita perlu contoh dari kisah para rasul ini. Kisah murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka dikatakan sedang berkumpul dalam suatu tempat. Mereka sedang menanti-nantikan janji Tuhan pada saat itu. Begitu Tuhan naik ke surga, mereka mulai berkumpul. Mereka bukan hanya sekedar berkumpul, tapi saya yakin dan percaya pada saat itu mereka bersepakat bersatu di dalam doa. Mereka semua meminta pada Tuhan. Kemudian ketika mereka dikatakan bersama-sama berdoa, dan tentunya bukan hanya sekedar berdoa, pastinya mereka memuji-muji Tuhan. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sangat disayangkan ketika kita datang beribadah, ketika kita datang ke gereja, worship leader memimpin pujian, mengajak kita semua, yuk kita memuji Tuhan, kita hanya diam saja. Sia-sia sekali. Percuma. Karena apa? Dengan puji-pujian, dengan penyembahan kita itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Katanya kita pengen dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maka kita harus mau gak mau menyenangkan hati Tuhan dulu. Bukan kita berharap janji Tuhan itu terpenuhi atas kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Sehingga ketika mereka bersama-sama berdoa, pengurapan itu terjadi. Pengurapan atas murid-murid terjadi. Dan dampaknya banyak sekali perubahan yang terjadi pada saat itu. Nanti Bapak Ibu semuanya kalau membaca di kisah para rasul ini, banyak hal-hal yang akan dijumpai, banyak hal-hal yang akan ditemukan dari karya Roh Kudus ini. Setelah Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudusnya atas setiap orang percaya, atas murid-murid Tuhan pada saat itu. Pekan Pentakosta mengingatkan kepada setiap kita
pada peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pertama kali terjadi pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Sehingga saat ini kita juga sedang memperingati Pekan Pentakosta. Sebelum mereka menerima Roh Kudus, perjalanan hidup para murid pada saat itu, mereka masih dalam ketakutan. Mereka masih dalam kebingungan. Mereka masih ada yang namanya kurang percaya diri. Apalagi kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus ditangkap, banyak murid Yesus pada saat itu mereka melarikan diri. Mereka meninggalkan Tuhan pada saat itu. Nah, dari kisah ini juga dapat mengevaluasi diri kita. Seringkali ketika ada masalah, ada persoalan, kita mulai undur dari Tuhan. Ketika kita ada dalam pergumulan, seringkali kita menjauh dari Tuhan. Bahkan kalau lebih parah, itu kita sampai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai. Apapun yang terjadi yang saat ini kita alami, Tuhan itu punya rencana. Dan pastinya rencananya adalah rencana yang indah atas setiap kita. Bukan hanya sekedar rencana-rencanaan, tapi pasti Tuhan punya maksud atas kita. Sehingga apa? Seperti murid Yesus. Ketika dulunya mereka punya kekhawatiran, kebingungan, mereka punya kegelisahan. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, mereka mulai porak-poranda. Tapi ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, dan para murid terus menanti-nantikan janji Tuhan, Roh Kudus itu turun tercurah atas setiap mereka. Ketika Roh Kudus itu turun atas setiap mereka, hidup mereka mulai berubah total. Nah, kita semua akan belajar, dan ini perlu diingat. Roh Kudus bukan hanya akan memberi pengalaman rohani dalam setiap kehidupan kita, tapi Roh Kudus akan membawa kita kepada perubahan yang nyata dalam hidup orang percaya. Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, kita bukan hanya sekedar di tempat ini mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman rohani. Tapi ketika Roh Kudus sendiri itu hidup hinggap dalam diri kita, perjalanan hidup kita pun Tuhan akan pimpin. Bahkan akan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita rasakan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita terima ketika Roh itu menghidupi kita, ada dalam hidup kita. Jangan kita terus merasa hanya cukup dengan pengalaman rohani. Tapi dengan kepenuhan Roh Kudus, kita juga perlu yang namanya merasakan bahwa akan ada perubahan yang sangat nyata yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Tujuan firman Tuhan pada malam hari ini, saya memberikan tujuan melalui Roh Kudus, maka hidup kita akan diubahkan. Amin. Melalui Roh Kudus hidup kita akan diubahkan. Kuncinya tadi, kita kemarin sudah mendengar firman Tuhan. Kita perlu yang namanya pengurapan yang dari Tuhan. Kita perlu yang namanya Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Buka hati kita. Buka hati kita, izinkan Tuhan beracara atas diri kita. Lepaskan beban kita supaya Tuhan bekerja atas kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita merasa enggak kuat.
Mungkin seringkali kita merasa, kok ke ini ya, kok gitu ya, kok abot yang ikut Tuhan. Tapi kekuatan itu akan selalu ada ketika Roh Kudus itu hidup ada dalam diri kita. Melalui Roh Kudus, maka hidup kita akan diubahkan. Kita akan berubah seperti apa yang sudah saya ceritakan tadi. Ketika saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mungkin dalam perjalanannya, dalam prosesnya nggak kuat. Tapi ketika lutut kita digunakan untuk sujud di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Perubahan itu tidak gampang. Perubahan perlu yang namanya bayar harga. Perubahan tidak bisa instan. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, perubahan itu akan nyata. Dan perubahan yang akan terjadi itu sangat dahsyat. Nah, kita akan melihat bersama-sama dari kisah para rasul ini, dari pasal 2 ini. Di dalam perikop-perikop yang sudah tertuliskan, kita melihat ada progres yang terjadi pada saat itu. Jadi bukan hanya mereka terima Roh Kudus terus sudah. Bukan hanya mereka sekedar berdoa datang pada Tuhan terus sudah. Tapi ada progres yang dialami para murid. Mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Kemudian mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, sehingga banyak hal yang mereka alami dari karya Roh Kudus ini. Nah, contoh pekerjaan Roh Kudus dalam karyanya yang membuat perubahan melalui kisah para rasul ini. Yang pertama, Roh Kudus mampu membuat orang lain terheran-heran. Di ayat yang ke-7, mungkin bisa bantu untuk membacakannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, di situ dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran. Jadi peristiwa pada saat itu banyak orang-orang percaya ikut berkumpul menyaksikan para murid. Ketika para murid itu mengalami yang namanya lawatan Tuhan, ketika para murid sendiri itu mengalami yang namanya urapan dari Tuhan, banyak orang percaya itu mereka tercengang dan heran. Mereka merasa luar biasa ya. Luar biasa ya yang terjadi ya. Karena apa? Karena Roh Kudus pada saat itu bekerja. Kalau di dalam Alkitab yang kita punyai, di situ dikatakan bahwa para murid pada saat itu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Ini ciri-ciri seseorang mengalami kepenuhan roh. Bahasa lidah, bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Ini adalah salah satu ciri-ciri seseorang itu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kita perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus ini, sehingga orang lain pun akan terheran-heran, tercengang-cengang melihat apa yang sedang terjadi. Bukan sampai di situ saja. Roh Kudus terus bekerja. Lawatan Roh Kudus terus bekerja pada saat itu. Yang terjadi pada para murid. Dari contoh kisah para murid di sini, saat kita sudah merasa Roh Kudus
itu memenuhi diri kita? Sudahkah hidup kita membuat orang lain itu terheran-heran? Atau justru kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ketika saya mendengar, membaca dari ayat ini, saya sendiri juga mengevaluasi. Apakah hidupku sudah membuat orang lain terheran-heran? Atau justru hidupku menjadi batu sandungan buat orang lain? Ini perlu kita mengevaluasi diri kita. Apalagi Bapak Ibu, terkadang ketika ada persoalan yang saya alami, mungkin ada komplain atau ada pergumulan atau ada gesekan yang saya alami, saya seringkali mulai mengevaluasi diri saya. Tuhan, sebenarnya dari apa yang terjadi, apakah hidupku itu sudah menjadi berkat buat orang lain? Seringkali kita lupa. Seringkali kita melalaikan. Seringkali kita masih membuat sakit hati orang lain tanpa alasan. Padahal kalau kita merasa bahwa Roh Kudus itu sudah hidup dalam hidup kita, pastinya hidup kita akan serupa dengan Kristus. Yang muncul dalam diri kita itu gambaran Kristus, bukan gambaran iblis. Kita seringkali melalaikan. Mungkin saat ini kita merasanya, aku saiki tidak merasa bahwa sedang berbuat hal-hal yang jahat. Tapi ingat, terkadang melalui perkataan kita itu bisa terlihat di hadapan orang lain. Apakah hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan, serupa dengan gambarnya Kristus, atau justru kita serupa dengan gambarnya iblis? Ini hal yang simpel, tapi seringkali kita lalai dengan perkataan kita. Padahal ketika kita merasa Roh Kudus itu ada dalam diri kita, pastinya dalam setiap perkataan pun, dalam setiap tindakan pun, kita akan tetap terarah. Kita tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau saat ini kita merasa bahwa aku belum sepenuhnya bisa membuat orang lain itu terheran-heran dengan sikap yang aku lakukan, dengan kehidupan yang aku miliki, aku belum bisa yang namanya membuat orang lain tercengang dan terheran-heran. Segeralah datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya apa? Tuhan itu memberikan perubahan dalam diri kita, dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita mendengar, bukan hanya sekedar kita melihat, tapi kita harus praktek. Bereskan apa yang membuat orang lain itu merasa bahwa hidup kita adalah batu sandungan. Kita harus mau evaluasi. Bukan berarti kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, kita sudah sempurna. Tidak. Di hadapan Tuhan belum ada yang sempurna. Tapi kita harus mau belajar. Roh Kudus harus bisa membuat orang lain itu terheran-heran. Dalam hidup kita harus bisa membuat orang lain itu terkagum. Melihat, ternyata orang Kristen, ternyata wong kai, itu ada Tuhan dalam hidupnya.
luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh karya Roh Kudus dalam membuat perubahan. Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dalam hal apapun itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, di situ dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ini adalah perkataan dari Petrus. Petrus dulunya dia seringkali mengalami ketakutan. Dia seringkali mengalami yang namanya kegelisahan. Bahkan yang lebih jelas lagi dan nyata ketika Tuhan Yesus itu ditangkap. Di situ apa yang dilakukan Petrus? Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah salah satu dari murid Yesus. Karena apa? Pada saat itu Petrus sendiri itu mengalami ketakutan. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup Petrus, ketika Roh Kudus itu hinggap dalam diri Petrus, yang dia tadinya sebagai orang yang dikatakan penakut, dia memiliki keberanian. Untuk apa? Memperkatakan kebenaran. Bahkan di ayat yang ke-13, di situ terjadi dikatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ketika ada seseorang atau kelompok pada saat itu yang mulai menyindir apa yang terjadi pada saat itu. Dan Bapak Ibu jangan heran, ketika hidup kita, ketika kita mulai naik daun, ketika kita mulai hidup kita semakin naik level, pasti akan ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Bahkan orang-orang yang mulai akan tidak senang dengan kita, itu akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan diri kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan, jangan pernah takut. Hadapi masalah itu bersama Tuhan. Seperti Petrus. Petrus pada saat itu yang tadinya penakut, dia menjadi berani. Bahkan ketika ada orang yang mulai menyindir, menyinggung, bahwa mereka bilang bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur, Petrus dengan penuh keberanian, dia menyangkal hal itu. Nah, apa yang menjadi ketakutan kita pada saat ini? Datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Maka apa? Maka dari ketakutan itu Tuhan akan ubahkan menjadi keberanian. Mungkin anak-anak muda saat ini mulai ketakutan, bagaimana nantinya aku. Mungkin mulai saat ini ada rasa, wah, nanti aku terus akan neruski di mana ya sekolahnya. Buat anak-anak muda, jangan takut. Kalian punya Tuhan. Ketika kalian mau datang kepada Tuhan, ketika kalian mau sujud di hadapan Tuhan, apapun yang menjadi ketakutan kalian, Tuhan itu akan ubahkan menjadi keberanian. Yang penting tetap berjalan dengan Tuhan. Mungkin kita sebagai seseorang yang sudah bekerja, melihat ekonomi yang semakin luar biasa, kita mulai merasa, aduh, gimana ya nantinya?
bisa enggak ya aku mencukupi kebutuhan? Jangan takut. Datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Ataupun untuk kita yang saat ini merasa kurang percaya diri, ingat, Tuhan akan ubahkan itu. Jangan pernah takut. Karena apa? Kita punya Roh Kudus yang dahsyat. Sehingga mintalah kepada Tuhan. Untuk apa? Dia curahkan rohnya atas kita. Hal yang ketiga, Roh Kudus itu akan mengubah seseorang untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Nah, kita akan baca di ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-41. Di situ dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah mereka mendengar apa yang Petrus katakan, apa yang Petrus sampaikan pada saat itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ada hal yang terjadi. Roh Kudus mengubah seseorang itu untuk mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini hal luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada saat itu. Dari perkataan kebenaran, banyak orang menerima, banyak orang diselamatkan, banyak orang berbalik kepada Tuhan. Nah, di situ kenapa kok diberi kalimat memberi dirimu dibaptis? Kita tentu tahu bagaimana prosesi ketika kita itu melewati yang namanya baptisan selam. Ketika kita diselam, itu gambaran kita membuang manusia lama kita. Dan ketika kita kembali bangkit, itu menggambarkan bahwa hidup kita sudah dibaharui. Kita harus mau meninggalkan manusia lama kita. Dan kita harus mau fokus untuk berbalik kepada Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang singkat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita. Jangan sampai kita itu menyakiti hati Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan sudah mendapat penglihatan. Tuhan tidak lama lagi akan hadir di dunia ini. Jangan sampai kita nantinya tertinggal. Tadi dikatakan setelah banyak orang mendengar, melihat apa yang dikatakan Petrus, mereka menerima perkataan itu dan menyerahkan diri mereka, dan mereka diselamatkan. Ini salah satu karya Roh Kudus. Roh Kudus bisa membantu kita, membuat kita untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan, untuk membuat kita bisa kembali kepada Tuhan. Tekunlah, ikut Tuhan. Jangan pernah menyerah, apapun itu tantangannya. Hal yang terakhir, Roh Kudus mengubah seseorang untuk lebih cinta Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, tentunya dan saya yakin kita akan semakin cinta kepada Tuhan. Bahkan dalam setiap jam-jam ibadah,
dalam setiap jam-jam berdoa, bersekutu pada Tuhan, kita akan semakin cinta Tuhan. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dikatakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, 46 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang dilakukan pada saat itu? Yang pertama tadi, mereka bertekun dalam pengajaran. Seperti kita pada saat ini. Kita semuanya sedang diajar oleh Tuhan. Kita saat ini sedang mendapat pengajaran dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima apa yang Tuhan ajarkan? Kemudian apa? Dalam persekutuan, mereka bukan hanya sekedar bertekun dalam pengajaran saja, tapi dikatakan mereka juga bertekun dalam persekutuan. Mereka kalau saat ini dikatakan bahwa mereka itu sedang beribadah, senang beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Terkadang tanpa kita sadari, dalam seminggu gereja mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah raya, ibadah Rabu, dan ibadah Sabtu. Seringkali kita masih beralasan di hadapan Tuhan. Padahal kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Dia akan mengingatkan bahwa kita sebenarnya umat-umat yang cinta Tuhan. Jadi apapun ibadahnya kita akan giat, datang penuh dengan semangat. Ini pun ayat ini juga memberikan saya pengajaran, mengingatkan secara pribadi. Seringkali kalau ada ibadah apapun, kita masih nyang-nyangan dengan Tuhan. Kita masih alasan dengan Tuhan. Padahal ciri-ciri orang yang cinta Tuhan, dia akan tekun dalam setiap persekutuan, dalam setiap pengajaran yang Tuhan berikan. Mari saat malam hari ini kita mempejamkan mata kita mau merenungkan setiap perjalanan hidup kita. Apakah Roh Kudus itu sudah benar-benar memberikan perubahan dalam hidup kita? Ketika ada hal-hal yang mungkin masih menghambat langkah kita, yang mungkin belum merubah kita, marilah kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Saat ini di hadapan Tuhan, kita mau bersama-sama melihat hidup kita. Izinkan Roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Izinkan Tuhan itu melawat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah.
akan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, nuhi hamba-Mu. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak untuk setiap kita, silakan Bapak Ibu semuanya mencari pasangan dua-dua. Kita perlu yang namanya saling mendoakan. Silakan kita bersama-sama bangkit berdiri, mulai cari pasangan, yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ataupun kalau ada suami istri bisa dengan pasangannya. Silakan saling berhadapan, kita akan saling mendoakan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan, kita perlu dukungan. Biarlah kuasa Tuhan itu bekerja. Datanglah sekarang, penuhi kami. Bapak Ibu bisa saling mendoakan. Kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, nuhi
Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hambamu Roh Kudus, Roh Kudus. Ruhi hambamu, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk setiap kita yang mulai merindukan Roh Kudus itu beracara, silakan minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu penuhkan kehidupan kita dengan Roh-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Kiara basyakana yaramu, kina yarama yarase. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syarararamaya ramaya rase. Ramaya Ramasyana Yaramu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saat ini kita semua, Tuhan melihat kita. Tuhan melihat persatuan yang saat ini sedang terjadi. Izinkan Tuhan itu beracara dalam hidup kita. Izinkan Tuhan itu menjamah hati kita. Izinkan urapan itu turun atas diri kita. Kita harus mau buka hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, ya Yesus. Altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
altar-Mu menyembah-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, untuk setiap karya yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk setiap karya Roh Kudus. Kami perlu menerima pengurapan yang akan dari Tuhan. Biarlah untuk hari-hari Tuhan, kami boleh semakin merasakan lawatan itu terjadi atas setiap kami, sehingga karya-Mu semakin nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh memperbaharui setiap kehidupan kami. Kami boleh meresponi setiap karya-Mu Tuhan. Kami boleh meresponi setiap peringatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami. Dan ajar setiap kami untuk kami boleh terus tetap mengasihi Engkau. Untuk kami boleh menjadi indah di hadapan-Mu ya Bapa. Memberkati setiap umat-umat-Mu, setiap kami yang boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami sudah mendengar setiap seruan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau terus perbaharui setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan kami terus senantiasa kehausan, kerinduan untuk kami boleh terus mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Bapa. Sebelum kami pulang, kami mohon Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberikan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang akan senantiasa memberikan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang akan senantiasa memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kami percaya, di tengah badai yang kami alami, di tengah apapun yang terjadi saat ini, biarlah Engkau yang terus beracara. Karena kami yakin dan percaya, kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Memberkati perjalanan pulang kami ya Bapa. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati setiap berkat jasmani yang sudah disediakan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan di dalam kuasa darah Tuhan. Bahkan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh menyediakan ya Bapa. Bahkan terus memberkati untuk tim yang menyediakan, untuk koordinator yang terus mengkoordinir segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati secara berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya biarlah Tuhan yang bekerja campur tangan atas setiap kami. Sebelum kami pulang, kami mau mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk kami boleh menerima anugerah yang datang dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati perjamuan kasih. Tuhan Yesus memberkati.